See you soon. Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini gue mau ngebahas film yang sangat asik banget untuk kalian tonton. Film ini berjudul Point Break, dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Cerita diawali dari sebuah tebing curam. Terlihat dua orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Mereka adalah Johnny Utah dan temannya yang bernama Jeff. Mereka akan melakukan aksi yang sangat ekstrim dengan mengendarai sepeda motor melewati tebing yang sangat curam hanya untuk dijadikan konten YouTube. Sampai akhirnya mereka pun memulai aksinya. Dengan memacu sepeda motornya, mereka melakukan aksinya dengan sangat baik dan mampu melewati tebing curam dengan sangat mudahnya. Sampai akhirnya tiba di titik paling akhir tebing. Johnny pun melompat dan berhasil mendarat dengan baik. Akan tetapi naas bagi Jeff, ketika ia berhasil mendarat, ternyata roda belakang motor Jeff mendarat di sisi tebing dan membuat Jeff hampir terjatuh. Melihat temannya dalam kesulitan, Johnny langsung membantunya dan mencoba menarik sepeda motor Jeff. Akan tetapi Jeff tidak bisa tertolong sampai pada akhirnya Jeff pun terjatuh dan tewas. 7 tahun kemudian, terlihat Johnny sedang mengikuti akademi sebagai agen FBI dan ia memutuskan untuk memulai hidup barunya serta meninggalkan aksi ekstrimnya. Lalu ia bertemu dengan Inspektur Hall yang mewawancarainya untuk bisa menjadi agen FBI. Karena Johnny masih dalam tahap akademi, ia harus membuktikan dirinya kepada inspektur agar bisa masuk sebagai agen FBI. Lalu Inspektur Hall menjelaskan tentang pencurian berlian di sebuah perusahaan besar milik Amerika Serikat yang berada di Mumbai. Para pencuri berhasil mengambil 10 juta karat berlian lalu melarikan diri dari gedung 100 lantai dengan terjun menggunakan parasut. Bukan hanya itu saja, berlian yang mereka dapatkan dibagikan kepada rakyat miskin di daerah kumuh di Mumbai. Di tempat lain, di sebuah pesawat, terlihat dua orang yang sedang menyusup yang hendak mencuri di salah satu pesawat Amerika Serikat yang mengangkut uang. Mereka lalu melepaskan uang itu dan melemparnya keluar pesawat. Dan ternyata uang yang mereka lepaskan jatuh berada tepat di atas salah satu kampung miskin di daerah Meksiko dan terjadilah hujan uang di kampung itu. Akhirnya berita pencurian itu telah sampai di kantor FBI. Johnny lalu bertemu dengan Inspektur Hall dan menjelaskan apa yang ia ketahui. Ternyata semua pencurian itu berhubungan dan apa yang dilakukan para pencuri itu bukan semata-mata untuk uang. Johnny mengetahui apa yang mereka kejar. Mereka hendak melakukan sesuatu yang disebut 8 Ozaki. 8 Ozaki adalah 8 siksaan yang menghormati kekuatan alam. Johnny menjelaskan semuanya dengan detail kepada Inspektur Hall. Dan Johnny menduga bahwa para pencuri itu akan berada di pantai barat Prancis. Setelah itu, Johnny mencoba menjelaskan teori yang ia ketahui kepada Dewan. Akan tetapi, para Dewan tidak mempercayai teori yang diberitahukan oleh Johnny. Beruntungnya, Inspektur Hall mempercayai Johnny dan ia mengizinkan Johnny untuk pergi ke Prancis lalu mencari tahu apa yang para pencuri itu lakukan. Setelah Johnny sampai di Perancis, ia lalu bertemu dengan agen Papas. Johnny memberitahukan bahwa ia ingin berselancar di tengah lautan. Setelah mendengar hal itu, Papas tidak yakin dengan apa yang Johnny lakukan untuk mengetahui apa yang mereka cari ada di situ. Sampai pada akhirnya Johnny menemukan lokasi itu dan ternyata di tempat itu sudah ada beberapa kapal dan banyak sekali peselancar yang sedang melakukan aksinya. Akhirnya Johnny pun pergi berselancar ketika datang ombak yang sangat besar. Ketika ia pergi menghampiri ombak, ternyata Johnny tidak sendirian. Terlihat ada seorang yang datang untuk berselancar, lalu mereka berdua mencoba beraksi untuk menaklukkan ombak itu. Dengan keahliannya, Johnny berhasil melakukan aksinya untuk menaklukkan ombak besar itu. Akan tetapi karena terlalu besarnya ombak, membuat Johnny jatuh dan terhempas oleh ombak besar itu. Namun seseorang berhasil menyelamatkan Johnny yang nyaris tewas karena tenggelam.
Malam harinya, saat Johnny mulai tersadar, ia sudah berada di atas kapal pesiar bersama orang yang telah menyelamatkannya. Orang itu bernama Body yang sedang bersama dengan teman-temannya. Lalu Body mengajak Johnny berkeliling kapal itu, dan tidak lama kemudian ia pun bertemu dengan seorang gadis yang bernama Samsara. Keesokan paginya, ketika Johnny sudah bangun dari tidurnya, ternyata Body sudah menunggunya dan mereka pun saling berbicara dan saling bertanya tentang apa yang mereka cari. Setelah itu, Johnny pergi ke stasiun kereta yang sudah lama tidak terpakai. Kemudian, Johnny diajak ke suatu tempat untuk bertemu dengan Body. Setelah bertemu dengan Body, lalu Body menantang Johnny untuk berkelahi 1 lawan 1. Karena Johnny adalah agen FBI, ia tidak mau penyamarannya terbongkar. Ia bertarung layaknya seorang yang tidak bisa berkelahi. Ternyata itu cara mereka untuk mengetes Johnny untuk masuk menjadi anggota mereka, dan setelah itu mereka mengajak Johnny untuk pergi ke pegunungan Alpen. Beberapa hari berikutnya, Johnny dan si Body beserta kedua temannya melakukan perjalanan menuju puncak gunung Alpen. Setelah lama menempuh perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di puncak gunung. Dan ternyata tas yang dibawa oleh Johnny sudah diisi oleh batu. Lalu batu itu digunakan untuk mengukur waktu ketika mereka terbang dari puncak gunung menggunakan wingsuit. Keesokan paginya mereka memutuskan untuk terbang dari puncak gunung dan melakukan aksi paling ekstrim dalam adegan di film ini. Mereka pun terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi tanpa melakukan kesalahan sedikit pun, sampai pada akhirnya Johnny dan kawan-kawannya berhasil mendarat dengan selamat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah melakukan aksi ekstrim dari puncak gunung Alpen, Johnny dan kawan-kawannya melakukan aksi ekstrimnya untuk melakukan siksaan ke-6, yaitu kehidupan di es dari pegunungan salju di Italia. Mereka melakukan snowboarding dari atas pegunungan melewati turunan yang sangat terjal. Akan tetapi itu mudah bagi Johnny. Body dan teman-temannya merasa takjub melihat aksi gila Johnny, dan mereka juga tidak ingin kalah dan lalu meluncur mengikuti jalur yang Johnny buat. Dan lagi-lagi para aktor di film ini menunjukkan aksi ekstrimnya yang membuat film ini sangat asik banget untuk ditonton. Kemudian sampailah mereka di ujung tebing. Teman Body merasa ragu untuk melakukannya. Akan tetapi tidak buat Johnny. Ia berhasil menuruni tebing terjal itu dengan baik. Lagi-lagi Johnny berhasil membuat Body takjub dengan aksi gilanya. Ketika di tengah perjalanan, salah satu teman Body keluar jalur. Dengan kecepatan yang tinggi, ia terus meluncur. Dan karena tidak bisa mengendalikan papan seluncurnya, kemudian ia pun meluncur mulus ke mulut jurang dan tewas. Setelah Johnny sampai dan mengetahui salah satu temannya tewas, ia berusaha menolongnya. Akan tetapi Body menghalanginya. Johnny yang merasa kesal karena itu adalah jalurnya. Akan tetapi Body memberitahukan bahwa itu ada jalurnya. Setelah itu mereka membawa mayat temannya yang tewas ke salah satu rumah dan membakar mayat temannya dengan kayu perapian. Setelah itu mereka melakukan pesta seperti biasanya, seperti tidak terjadi apa-apa. Johnny yang masih memikirkan kematian temannya dan masih merasa bersalah atas kejadian tadi, ia pun pergi menyendiri dari pesta. Tidak lama kemudian, datanglah Samsara yang mencoba menemani Johnny yang masih merasa sedih. Mereka pun saling bercerita sampai pada akhirnya mereka melakukan pestanya sendiri. Keesokan malamnya, Johnny bertemu dengan Papas di sebuah dermaga. Papas meminta bukti kejahatan yang dilakukan Body dan kawan-kawannya. Akan tetapi Johnny belum mendapatkannya. Setelah itu, Papas memberitahukan hasil pengintaiannya dan ia memberikan foto Johnny yang sedang bersama dengan Samsara. Papas berpikir mereka hanya sekumpulan anak-anak yang hanya menghabiskan uang dengan berpesta. Johnny mencoba meyakinkan Papas bahwa ia telah mendapatkan peluang. Akan tetapi Papas tidak mempercayainya dan Johnny meminta kepada Papas untuk memberinya kesempatan sekali lagi. Kemudian Body mengajak Johnny ke salah satu tambang emas terbesar yang sudah melakukan penggalian selama 20 tahun. Dan Body berniat membebaskan tambang itu dengan meledakkan puncak gunung agar bisa menutup tambang emas itu. Walau merasa khawatir, namun Johnny terpaksa ikut dengan mereka.
Setelah sampai di lokasi, kedua teman Body dengan sepeda motornya menuju tempat yang akan mereka ledakan. Kemudian Johnny dan Body berusaha menghentikan truk pengangkut emas agar berhenti. Akan tetapi mereka ditembaki oleh mobil pengawal truk pengangkut emas. Setelah itu, dua teman Body memberikan alat pemicu bom kepadanya dan melarikan diri dengan terjun dari tempat itu. Lalu Johnny mencoba menyelamatkan supir truk agar tidak tertimbun bebatuan. Ketika Body mencoba meledakkan gunung itu, Johnny menodongkan pistol ke Body dengan berkata ia adalah FBI. Body tidak mempedulikannya dan langsung meledakkan gunung itu, kemudian pergi dengan sepeda motornya. Johnny langsung mengejarnya dengan diikuti oleh bebatuan yang jatuh dari atas gunung. Hingga terjadilah aksi balap liar di pegunungan itu, sampai akhirnya mereka saling bertabrakan dan terpental dari motornya masing-masing. Kemudian Body memberitahukan kepada Johnny bahwa mereka sudah mengetahui bahwa Johnny adalah anggota FBI dan membiarkan Johnny masuk ke dalam komplotannya karena Body yakin bisa menyelamatkan Johnny. Setelah mendengar itu, Johnny yang punya kesempatan menembak Body, akhirnya ia membiarkan si Body kabur. Setelah kejadian itu, Johnny bertemu dengan Inspektur Hall dan Papas. Johnny mengarang cerita kepada mereka bahwa dia telah kehilangan Body. Akan tetapi Inspektur Hall merasa kesal karena tugas Johnny hanya menginvestigasi dan melapor. Hall merasa khawatir karena Johnny sudah semakin dekat dengan Body dan kawan-kawannya. Akan tetapi Johnny mengelak karena dengan cara itu ia bisa menangkap Body dan kawan-kawannya karena Johnny berpikir mereka bukan penjahat biasa. Ketika mereka sedang berdebat, kamera pengawas mendapatkan komplotan Body sedang melintas di sebuah jalan. Johnny yang melihatnya kemudian beranggapan bahwa mereka akan merampok bank karena untuk melakukan aksinya mereka memerlukan uang. Mereka akhirnya melacak ke bank mana Body akan melakukan aksinya. Ternyata ada bank yang terdapat di puncak gunung dan mereka langsung bergegas untuk menangkap Body dan komplotannya. Dan inilah waktunya Johnny untuk memilih dia di pihak mana. Setelah sampai, FBI mengepung Body dan komplotannya. Akan tetapi komplotan Body tidak tinggal diam. Mereka menembaki polisi yang mengepungnya dan terjadilah tembak menembak hingga salah satu dari komplotan itu tewas. Kemudian Johnny melihat ada yang melarikan diri dan langsung mengejarnya. Lalu sampailah ia di sebuah kereta gantung. Johnny yang berhasil masuk dan langsung menembaknya. Ketika Johnny memeriksanya, ternyata yang ia tembak adalah Samsara. Setelah itu Johnny merasa bersalah telah menembak Samsara. Kemudian ia melihat Body berada di seberang rel kereta. Dan ketika Johnny ingin menghampirinya, ia terhalang oleh kereta yang sedang melintas dan setelah itu Body pun menghilang. Ketika Johnny kembali ke kantor, ia mencoba mengamati apa dan kemana si Body akan pergi. Setelah selesai dan ia mengetahui kemana Body akan pergi, ia mencoba memberitahukan kepada Inspektur Hall. Johnny pun menjelaskan kepada Inspektur Hall bahwa Body akan melakukan panjat tebing di salah satu tebing tertinggi di dunia yang bernama Angel Falls yang berada di Venezuela yang merupakan tempat Body dilahirkan. Mendengar itu, Inspektur Hall sangat bangga kepada Johnny. Akan tetapi mereka tidak bisa masuk karena tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Venezuela. Melihat kegigihan dan keinginan yang sangat besar dari Johnny, Inspektur Hall akhirnya menyanggupinya. Setelah beberapa lama kemudian, terlihat Body dan temannya sudah berada di bawah tebing itu. Akan tetapi, temannya Body merasa tidak yakin jika ia bisa memanjat tebing itu karena ia merasa itu adalah jalurnya si Body. Tidak lama kemudian, datanglah si Johnny dan langsung memanjat tebing itu untuk mengejar Body dan mencoba menghentikannya. Disinilah adegan dimana kita menyaksikan salah satu keajaiban dunia yang diperlihatkan dalam film ini, serta aksi-aksi yang menegangkan dari para pemainnya. Oke, kita balik lagi ke cerita. Ketika sudah hampir sampai di puncak, temannya Body tidak bisa menggapai batu yang ada di atasnya. Melihat itu, Body mencoba memberikan semangat pada temannya untuk terus berusaha. Akan tetapi, ia sudah tidak kuat menahannya dan akhirnya ia pun melepaskan pegangannya lalu terjun bebas dan tewas. Johnny yang melihatnya segera memanjat lebih cepat agar ia bisa mengejar Body. Sesampainya di atas, Johnny merasa yakin bahwa ia bisa menghentikan Body. Akan tetapi, tanpa Johnny sadari, ternyata Body pun terjun bebas dari atas tebing. Johnny yang tidak ingin kehilangan Body, akhirnya ia pun ikut terjun bebas dari atas tebing.
Sampai akhirnya Johnny berhasil selamat dari aksi yang menantang maut tersebut. Akan tetapi Body tidak bisa ditemukan dan ia pun menghilang. Singkat cerita, 7 bulan kemudian di Cortez Bank, Samudra Pasifik, terlihat Johnny sedang berada di helikopter dan menghampiri sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah badai di lautan. Dan ternyata itu adalah Body. Johnny mengetahui bahwa Body masih hidup dan Body tidak akan melewatkan momen yang berharga ini untuk berselancar. Akan tetapi Johnny merasa khawatir karena ombak itu berukuran sangat besar dan tentu saja bisa membuat Body tewas. Johnny berusaha untuk menolong Body, akan tetapi Body merasa harus menyelesaikannya karena ini adalah jalurnya. Akhirnya Johnny tidak bisa menghentikannya dan ia pun pergi dari kapal itu dan hanya melihat temannya dari kejauhan melakukan aksi gilanya. Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gue yakin bisa menghibur kalian semua. Sebelum gue pamit, gue mau ingetin jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan tulis komentar kalian agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan satu lagi, kalian juga bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang lebih mengasihkan tentunya. Oke, sampai jumpa di film yang lebih mengasihkan lainnya. Gue mohon pamit, ciao.